Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah membawa lembaran-lembaran Taurat. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, andai saja Nabi Musa hidup pada saat ini, niscaya dia harus mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala di dalam agama Islam ini telah menetapkan beberapa rukun agama bagi manusia. Ya, yang pertama adalah rukun Islam, kemudian ada rukun iman. Ya, rukun Islam dan juga rukun iman. Ya, saya mau tanya, rukun sendiri itu artinya apa? Rukun sendiri itu artinya apa? Apa? Rukun sesuatu yang harus dipenuhi. Di Ka'bah itu ada beberapa rukun. Ada namanya rukun Yamani. Niku di pojok sebelah pundi niku. Saya belum pernah umroh. Ada rukun Yamani di pojok. Namanya apa rukun itu berarti? Berarti sesuatu yang paling pokok. Apa? Pilar. Nah, rukun itu secara bahasa itu artinya adalah pilar atau penyangga. Nah, pilar ya, bukan penyangga. Beda pilar dan penyangga. Rukun itu adalah pilar. Ya, bahasa gampangnya rukun itu adalah pokok. Nah, pokok atau sesuatu yang harus dipenuhi, pilar atau pokok. Maka di dalam agama Islam ini ada dua rukun, ada dua pokok. Yang pertama adalah arkanul Islam, yaitu rukun-rukun Islam. Jumlahnya wonten pinten? 5 napa 6? Pinten? 5. 1 syahadat napa? La ilaha illallah, syahadatain. Kemudian 2 salat, 3 zakat, 4 5 haji. Niku napa? Rukun Islam. Kemudian juga ada namanya rukun iman. Lah, rukun iman itu ada 6. 1 iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, kemudian iman kepada kitabnya, iman kepada rasulnya, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, qada dan qadar, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Dan hadis tentang rukun iman ini juga terdapat di dalam hadis arba'in atau hadis arba'in yang kedua atau masyhur dengan namanya hadis napa? Jibril. Ya, hadis Jibril, hadisnya panjang yang di situ menjelaskan tentang rukun Islam, rukun iman, ya, kemudian apa itu ihsan, kemudian kapan hari kiamat, ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka pada pertemuan hari ini kita insya Allah akan membahas tentang rukun iman. Dan rukun iman yang paling tinggi atau yang paling utama. Ya, karena kita tahu iman itu ada cabang-cabangnya. Dan ada cabang yang paling tertinggi dari rukun iman. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariqi fal haya'u syu'batun minal iman. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman itu ada sekitar 70 atau 60 cabang. Fa'alaha, cabang keimanan yang paling tinggi yaitu apa? Qaulu la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah.
Wa adnaha, dan cabang keimanan yang paling rendah apa? Imatatul adza anit tariqi, menyingkirkan gangguan di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu termasuk cabang dari keimanan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka yang akan kita bahas yaitu rukun iman yang pertama, yaitu iman apa? Iman kepada Allah. Apa makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Al-imanu billah maknahu, iman kepada Allah maknanya adalah al-i'tiqadul jazimu biwujudihi subhanahu wa ta'ala. Makna iman kepada Allah adalah al-i'tiqad, keyakinan, al-jazim, keyakinan yang kuat, biwujudihi subhanahu wa ta'ala, terhadap keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makna iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah keyakinan yang kuat terhadap keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, atau meyakini Allah itu ada. Kemudian warububiyatihi, keyakinan yang kuat terhadap rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang insya Allah nanti kita akan bahas. Wa uluhiyatihi, dan juga keyakinan yang kuat terhadap uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asma'ihi wa sifatihi, dan juga keyakinan yang kuat tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama dan sifat-sifat. Jadi makna keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu keyakinan yang kuat pertama tentang apa? Keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua tentang keyakinan tentang apa? Rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga tentang uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat tentang apa? Nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bahas yang pertama, yaitu al-imanu biwujudillahi ta'ala, beriman kepada keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di sini al-imanu billahi azza wa jalla wa wujuduhu amrun la syakka wa la jidala fihi 'inda ashabil uqulis salimah wal fitris sawiyah. Beriman kepada Allah azza wa jalla dan meyakini keberadaannya adalah perkara yang tidak diragukan dan tidak diperdebatkan oleh orang-orang yang memiliki akal sehat dan juga fitrah yang lurus. Jadi beriman kepada Allah azza wa jalla dengan meyakini keberadaannya itu adalah sebenarnya perkara yang tidak diragukan dan tidak usah diperdebatkan. Kenapa? Semua orang yang hidup pasti meyakini adanya Allah. Ya. Semua meyakini adanya Allah. Karena ini adalah termasuk dari fitrah manusia. Ya, mana ada ya orang yang punya pikiran apa? Dia tidak punya pencipta. Enten boten kira-kira. Saya tidak punya Tuhan misalnya, enten boten? Onten. Ada, ternyata ada, tapi cuma sebagian kecil orang ya, bukan sebagian besar orang. Sedikit ada orang yang punya pemahaman apa? Yang tidak percaya Tuhan, ateis ya. Dia tidak percaya adanya Tuhan. Lah manusia yang fitrahnya masih lurus pasti dia meyakini adanya Tuhan. Tidak mungkin kita ada tanpa ada yang mengadakan kita. Apa jenenge langsung tiba-tiba bisa nguripna awake dhewek, saged napa mboten? Saged napa mboten nguripna awake dhewek? Ya, enggane saged ya bisa milih nggih. Enggane saged nguripna dhewek, nentukna dhewek bisa milih ya.
Kemudian disebutkan di sini wa amma man ta'arradha lil inkhirafi wal intikasi hatta uqtuli'atil fitratus salimatu min qalbihi wa ankara wujudallahi azza wa jalla fa innahu yahtaju ilal bahthi wa ta'ammuli fi dakhili nafsihi. Adapun orang-orang yang mengalami penyimpangan dan kemunduran hingga fitrahnya yang lurus tercabut darinya, lalu hatinya mengingkari keberadaan Allah Azza wa Jalla, maka ia perlu melakukan penelitian dan merenungkan apa yang ada di dalam dirinya. Ya, ternyata ada orang yang dia tidak meyakini adanya Allah, adanya Sang Pencipta. Dia tidak meyakini. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus melakukan penelitian dan juga merenungkan apa yang ada di dalamnya. Ya, kalau dipikirkan misalnya, ada kapal, ya, kapal itu bisa berjalan. Kira-kira kalau ada yang mengendalikan apa tidak? Misalnya dari mana ya? Sumatera ke Jawa misalnya, bisa ngasih tekan Jawa. Itu kira-kira ada yang mengendalikan apa tidak? Ada. Itu kalau dipikir secara akal. Begitu juga kita. Ya, kita lahir apa yang langsung tiba-tiba metu tanpa ada yang menciptakan. Ya, maka seorang yang fitrahnya lurus pasti dia meyakini adanya Allah. Kemudian berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, innal iqrara wal i'tirafa bil khaliqi fitriyun dharuriyun fi nufusin nasi. Sesungguhnya pengakuan dan pengenalan terhadap Sang Pencipta merupakan perkara yang bersifat fitrah dan pasti ada di dalam diri manusia. Jadi manusia yang fitrahnya lurus, ya, pasti dia mengenal adanya Allah, ya, pasti mengenal adanya Allah. Dan kita bersyukur, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita fitrah yang lurus, ya. Memberikan kepada kita fitrah yang lurus. Kemudian fakullu makhluqin qad futira 'alal iman bi khaliqihi min ghairi sabaqi tafkirin au ta'limin wala yansarifu an muqtada hadhil fitrah illa man tara'a 'ala qalbihi ma yasrifuhu anha. Dan setiap makhluk telah diciptakan di atas fitrah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beriman kepada penciptanya tanpa didahului oleh pemikiran atau pengajaran. Jenengan kira-kira percaya adanya Allah dengan berpikir atau memang sudah yakin kira-kira? Napa enten sing tasih berpikir niki? Allah napa ora? Yakin apa? Yakin apa karena berpikir? Yakin, berarti fitrahnya masih lurus, ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min mauludin yuladu alal fitrah." Tidaklah setiap anak yang dilahirkan kecuali dilahirkan di atas fitrah, ya, di atas fitrah Islam. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan apa? Dia Yahudi, dia Nasrani, dia Majusi. Ya, fitrah manusia itu adalah fitrah yang lurus, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini adalah yang pertama. Dalilnya, ya, dalil secara akal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur ayat yang ke-35 sampai 37. Allah mengatakan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka tercipta tanpa sesuatu pun ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Nah, itu untuk kita berpikir, ya.
apakah mereka tercipta tanpa sesuatu apapun, tidak ada yang menciptakan, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Mustahil nama mboten? Ya mustahil. Tidak mungkin kita hidup menciptakan diri sendiri. Pasti ada yang menciptakan. Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Kemudian Allah mengatakan, ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Ya, adanya langit dan bumi itu pertanda adanya yang menciptakan. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Sebenarnya mereka tidak, ataukah mereka tidak mempunyai perbendaharaan Tuhanmu, ataukah mereka yang berkuasa mengaturnya? Ini adalah di dalam konteks ini namanya adalah as-su'al al-inkari, ya, pertanyaan untuk pengingkaran. Tidak mungkin seseorang itu menciptakan dirinya sendiri, kecuali pasti ada yang menciptakan. Maka iman, ya, yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua di antara pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu al-imanu birububiyatillahi ta'ala. Beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pernah bahas pengertian dari al-iman birububiyahi ta'ala. Ya. Disebutkan di sini qala al-Jauhari, berkata al-Jauhari, ar-rabbu lughatan ya'ti li'iddati ma'anin. Ar-rabbu secara bahasa, Rabb secara bahasa memiliki beberapa makna. Ada yang masih ingat Rabb memiliki beberapa makna? Ketika kita membahas tafsir Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Rob ada beberapa makna. Maknanya apa? Apa? Al-Malik. Apa Al-Malik? Pemilik. Ya. Ar-Rabbu. Ar-Rabbu artinya apa? Apa? Ar-Rabbu. Apa? Pemelihara. Ar-Rabbu. Ya. Pemilik, pemelihara. Terus apa? Pengatur, ya. Disebutkan di sini minha al-murabbi. Makna dari ar-rabb yaitu al-murabbi, pemelihara. Ya, murabbi juga kadang artinya kalau di bahasa sekarang namanya adalah apa? Murabbi. Pembimbing, pendidik. Pendidik, tapi di sini diartikan apa? Pemelihara. Wal maliku, dan juga pemilik. Yuqalu rabbu kulli syai'in malikuhu wa mustahiquhu au sahibuhu. Dikatakan Rabb segala sesuatu yaitu rabbu kulli syai'in malikuhu. Rabb segala sesuatu yaitu pemiliknya. Wa mustahiquhu, yang berhak atasnya, au sahibuhu, atau yang menguasainya. Ya, jadi Rabb ada beberapa makna. Yang pertama apa? Pemelihara, pemilik, ya, yang berhak atasnya, dan penguasa. Wa tauhidur rububiyyati syar'an, adapun tauhid rububiyah secara syariat, maknahu i'tiqadu wal iqraru al jazimu bi annallaha wahdahu rabbu kulli syai'in wa malikuhu, yaitu meyakini dan mengakui dengan penuh keyakinan. Ya, makna dari tauhid atau beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu mengakui dengan penuh keyakinan, meyakini dan mengakui dengan penuh keyakinan bahwa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya Rabb dan pemilik segala sesuatu.
wala syarika lahu, dan tidak ada sekutu baginya. Wa annahu subhanahu khaliqul ibadi wa raziquhum, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang Dia Maha Pencipta, wa raziquhum, dan Maha Pemberi rizki. Yang pertama, makna dari tauhid rububiyah yaitu meyakini dan mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabb dan juga pemilik segala sesuatu. Tidak ada sekutu baginya, dan sesungguhnya Dia adalah pencipta, Dia adalah pemberi rizki. Wa annahu al-muhyi wa mumit, dan bahwasanya Dia adalah yang menghidupkan, Dia yang mematikan. Alladzi lahul amru kulluhu, yang mana segala urusan berada di dalam tangannya. Wa ilaihi yarji'ul amru kulluhu, dan kepadanya segala urusan kembali kepadanya. Laisa lahu fi dzalika syarikun, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah makna dari tauhid rububiyah. Ya, makna dari tauhid rububiyah. Jadi keyakinan dan juga mengakui dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah adalah pemilik, pemberi rizki, pencipta, yang menghidupkan, yang mematikan. Kalau orang memiliki keyakinan seperti itu, ya, dia tidak akan ketika dia meminta rezeki, mintanya kepada siapa? Allah, ya. Mboten malahan datang kepada selain Allah, datang ke mbah dukun misalnya jaluk jaluk soge, ya. Kalau seseorang meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini bahwasanya Allah yang Dia pencipta, pengatur, pemberi rizki, tentunya dia tidak akan meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang harus kita yakini, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala segala penciptaan dan segala urusan. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb seluruh alam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan apa yang ada di bumi. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia yang maha pemberi rizki, dan Dia yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Ya. Jadi ketika seseorang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur segala urusan, maka tentunya ketika dia memintanya hanya kepada Allah. Tapi itu adalah sesuatu yang harus kita yakini terlebih dahulu, ya, bahwasanya Allah yang mencipta, yang mengatur segala urusan, ya, yang mengatur urusan itu bukan manusia, tapi Allah yang memberi rizki kepada kita, bukan manusia, bukan bos kita. Ya, kalau saya di lembaga ini, misalnya bos saya ini Pak Iran misalnya, ya, Pak Iran ini bosnya misalnya. Lah yang ngatur rezeki itu saya nggak berkeyakinan bahwa yang ngatur gue Pak Iran, tapi yang mengatur rezeki siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita mintanya, kita ngeluhnya kepada siapa? Kepada Pak Iran atau kepada Allah? Ya, kepada Allah, karena Allah yang memberi rizki. Itu yang harus kita yakini, ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan wal imanu bi rububiyatillahi ta'ala lam yukhalif fihi kufar Quraisy.
beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala tidak diingkari oleh orang kafir Quraisy. Lah ternyata orang-orang kafir Quraisy dulu yang hidup di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu tidak mengingkari ya rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini ya kalau Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Ya, orang-orang kafir Quraisy itu meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi apa? Mereka tidak disebut masuk Islam karena apa? Mereka mengingkari uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta atau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara dalil bahwasanya orang-orang kafir Quraisy mereka meyakini akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-61, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara syamsa wal qamar la yaqulunallah." Dan apabila mereka ditanya, yaitu orang-orang kafir, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan siapakah yang menundukkan matahari dan bulan, pasti mereka akan menjawab Allah. Artinya apa? Mereka meyakini ya, mereka meyakini akan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, atau di dalam istilah lain yaitu meyakini tentang perbuatan Allah ya, al-iman bi af'alillah, beriman terhadap perbuatan-perbuatan Allah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yaitu al-iman bi uluhiyatillahi ta'ala, atau al-iman bi uluhiyatihi subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Al-ilah bimakna al-malhu, al-ma'luh. Ya, ilah maknanya adalah ma'luh. Ilah itu maknanya apa? Napa? Ma'luh. Napa ilah artinya napa? Ilah artinya napa? Yang disembah. Ya, ilah itu artinya adalah yang disembah ya. Ai al-ma'luh ai al-ma'bud hubban ta'ziman ya. Artinya yang disembah dengan penuh kecintaan dan juga penuh keyakinan. Wa hadza huwa makna la ilaha illallah, dan ini adalah makna dari la ilaha illallah. Makna dari la ilaha illallah napa kemarin? La ilaha maknanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan di sini ada dua apa? Rukun. Yang pertama apa? An-nafyu wal itsbat. Yang pertama peniadaan dan juga penetapan. An-nafyu dari kata apa? La ilaha, tidak ada sesembahan. Artinya kita harus meninggalkan seluruh sesembahan illallah ya, yaitu apa? Al-itsbat ya, al-itsbat yaitu menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang wajib disembah, atau Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan di sini waqad arrafa al-ulama'u tauhida al-uluhiyati bi annahu, dan para ulama mendefinisikan tauhid uluhiyah maknanya adalah ifradullahi ta'ala bi jami'il ibadati zahirati wal batinati,
Makna dari tauhid uluhiyah yaitu adalah ifradullahi ta'ala, mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala bijami'i anwa'il ibadati, mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam seluruh jenis ibadah. Mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam seluruh jenis ibadah. Adz-dzahirah wal batinah, baik ibadah yang nampak maupun tidak nampak. Qaulan wa amalan, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan. Jadi makna tauhid uluhiyah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam seluruh jenis ibadah. Ibadah niku banyak, ibadah niku mboten cuma salat. Ibadah niku napa mawon contone? Ya salat, napa? Zakat, puasa, ya ibadah enten sing katon, enten malih sing mboten katon sing katon apa tadi salat. Nek puasa ibadah katon napa mboten? Wayuh, iki takon iki. Nek puasa ibadah katon napa mboten? Hah? Nek puasa Ramadan. Berarti puasa ibadah katon mboten. Hah? Puasa niku ya tergantung waktunya. Ada yang mengatakan bahwasanya itu termasuk dua ibadah. Ya. Ibadah yang tersembunyi dan juga ibadah yang nampak. Itu adalah puasa. Coba ibadah yang tidak nampak selain puasa misalnya apa? Hah? Beriman kepada Allah, napa? Tawakal, ana wong tawakal katon mboten. Napa malih takut kepada Allah. Napa maning? Doa. Ya doa nggih, doa terus cinta kepada Allah. Ya, itu adalah termasuk ibadah yang tidak nampak. Jadi tauhid uluhiyah maknanya adalah mengesahkan Allah atau menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang diibadari dari seluruh jenis ibadah apapun, ya. Kita hanya beribadah kepada Allah. Wa nafyu al-ibadati an kulli ma siwallahi ta'ala kainan mangkana. Adzan apa? Oh, kurang sedoso nggih. Kemudian serta meniadakan ibadah kepada segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah tauhid uluhiyah. Ya, kita sudah membahas 3. Yang pertama adalah makna dari iman kepada Allah. Yang pertama apa? Meyakini adanya Allah biwujudillah. Yang kedua, meyakini terhadap perbuatan Allah atau rububiyah Allah. Kemudian meyakini adanya uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah sedikit lagi. Dan yang terakhir adalah al-iman bi asma'ihi wa sifatihi. Beriman kepada nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama dan sifat-sifat. Ya. Apa itu beriman kepada nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala? Disebutkan di sini itsbatu ma atsbatahu Allahu li nafsihi fi kitabihi, yaitu menetapkan apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya di dalam kitab-kitabnya, au sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min asma'il husna was sifati al-ula, dari asma'ul husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tinggi,
ala wajhi allaiqi bihi subhanahu wa ta'ala, dengan cara yang sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, min ghairi tahrifin, dengan tanpa tahrifin, mengubah maknanya, wala ta'tilin, kemudian meniadakan maknanya, wa min ghairi takyifin, dan juga tanpa membagaimanakan atau menanyakan atau menentukan bagaimana hakikatnya, wala tamtsilin, dan juga tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Ya, jadi tauhid asma wa sifat, atau meyakini asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kita menetapkan apa-apa yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan di dalam Al-Quran, baik nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya Allah mengatakan Allah memiliki tangan, ya sudah kita sebut aja itu tangan. Tentu saja tidak sama dengan tangannya makhluk. Jangan langsung kita bilang kalau Allah memiliki tangan berarti Allah seperti makhluk. Karena apa? Ada yang sesuatu itu sama penamaan tapi beda hakikat. Contohnya nopo? Tangane jenengan kalau tangane monyet gadah tangan boten? Gadah nama boten? Gadah. Tangane jenengan dipadakna karo tangane monyet purun boten? Oh yang boten purun, ya. Itu kan namanya sama-sama tangan, sikile jenengan karo sikile gajah pada nama boten? Padahal jenenge pada sikil. Ya, terkadang ada sama dalam penamaan tapi beda dalam hakikat. Nah, kewajiban kita terhadap nama-nama Allah, ya, maka kita harus apa? Ya sudah, kita harus meyakini apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Allah berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy misalnya. Nah, Ar-Rahmanu ala arsy istawa, Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy. Ya sudah, kita tidak usah langsung bilang kalau Allah di atas maka Allah membutuhkan makhluk. Ya, tugas kita apa? Tugas kita meyakini apa yang Allah sebutkan, kita meyakini. Karena apa? Yaitu terkadang ada yang sama di nama tapi beda dalam hakikat. Hakikatnya berbeda. Sesama makhluk saja hakikatnya berbeda. Manusia dengan monyet, ya sama-sama makhluk punya tangan dan kaki tapi berbeda. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, yaitu tentang al-iman, beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.